Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penilai uji kinerja PPG PAI Universitas Negeri Mataram. Perkenalkan, nama saya Abdul Hanan, guru pendidikan agama Islam di SDN 3 Siku Selatan, Desa Siku Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur. Pada saat ini saya sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan BAT 2 tahun 2024 dari Kabupaten Lombok Timur yang berkuliah di Universitas Negeri Mataram dengan nomor induk mahasiswa 24011111177. Pada saat ini saya sedang mengikuti uji kinerja PPG PAI BAT 2 tahun 2024, yaitu membuat video reel pembelajaran di dalam kelas, yang insya Allah pada hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran PAI pada fase B di kelas 4 dengan materi Mari Mengaji dan Mengkaji Quran Suratin. Sekian perkenalan dari saya, terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Semuanya sehat ya? Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Untuk pagi hari ini mudah-mudahan semua kita selalu dalam keadaan sehat, sehingga apa yang menjadi niat ya dalam kita melaksanakan pembelajaran akan menjadi lancar. Baik,
sebelum kita lanjut pelajaran, saya ingin bertanya siapa yang tidak masuk hari ini? Tidak masuk ya? Ya, terima kasih. Selanjutnya pagi hari ini kita akan mempelajari tentang salah satu surat ya yang ada dalam Al-Quran, yaitu yang kita kenal dengan surat At-Tin. Namun sebelumnya, untuk lebih barokahnya, maka kita akan awali dulu pertemuan kita pagi hari ini dengan berdoa. Tentunya dalam berdoa ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silahkan disiapkan temannya untuk berdoa. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada ketua kelas karena sudah memimpin temannya untuk berdoa. Ya, selanjutnya seperti yang saya katakan tadi, hari ini kita akan belajar tentang mari mengaji dan mengkaji Al-Quran surat At-Tin. Namun sebelumnya saya ingin bertanya dulu, ya. Apakah kalian sudah bisa membedakan huruf-huruf yang ada dalam surat At-Tin? Sudah ya. Kemudian apakah kalian tahu apa arti daripada ayat pertama surat At-Tin? Tahu? Apa arti ayat pertama surat At-Tin? At-Tin. Mungkin ada yang lagi yang lain? Iya, demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian selanjutnya saya bertanya lagi. Apakah kalian mengetahui apa itu buah tin dan buah zaitun? Belum tahu. Kenapa belum tahu? Karena belum kita pelajari ya. Baik. Untuk supaya kalian bisa tahu, maka hari ini kita akan mempelajari tentang buah tin dan buah zaitun. Sebelumnya tujuan kita mempelajari pelajaran ini adalah yang pertama,
Peserta didik dapat membaca Quran surat At-Tin dengan memperhatikan makhraj huruf dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat membaca surat At-Tin dengan tartil, yaitu membaca secara pelan dan jelas, mengalunkan ayat-ayat dengan tanpa terburu-buru, ya. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat mempraktikkan hukum-hukum bacaan nun sukun atau tanwin yang ada di dalam surat At-Tin. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita lalui pada pagi hari ini. Namun untuk menyemangati supaya kita semakin bergairah, mari kita bertepuk tangan dulu. Mari semuanya kita berdiri, ya, untuk bertepuk tangan. Semuanya berdiri. Dipimpin oleh ketua kelas, ya. Tepuk surat At-Tin. Namanya At-Tin. Artinya buah tin. Jumlahnya 8 ayat. Suratnya 95. Diturunkan di Makkah. Insya Allah aku bisa. Yes. Ya, terima kasih. Nah, dengan kita begini, maka Pak Guru bisa melihat siapa yang tidak bergairah, ya, siapa yang loyo dalam kita belajar. Baik, selanjutnya, ya, saya ingin menjelaskan atau Pak Guru akan menjelaskan tentang materi-materi yang ada dalam surat At-Tin, baik itu di ayat pertama, ayat kedua sampai dengan ayat seterusnya. Di mana Quran surat At-Tin itu adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran. Kita mengetahui bahwa surat dalam Al-Quran itu jumlahnya berapa? 114. Dan surat At-Tin ini adalah urutan yang ke-95. Kemudian surat ini terdiri dari 8 ayat. Sering kita baca di dalam kita sholat, ya, sebagai ayat saat kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian selanjutnya surat At-Tin termasuk surat Makkiyah. Kita tahu bahwa setiap surat yang dinamakan surat Makkiyah itu adalah surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Kemudian para ulama memberi nama surat ini yaitu dengan nama At-Tin, yang diambil dari ayat pertama surat At-Tin, Wat-Tini Waz-Zaitun, ya. Nama At-Tin seperti yang saya katakan tadi diambil dari ayat 1 di surat At-Tin yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Nah, jadi selanjutnya coba mari kita baca surat ini. Tentunya ketika kita membaca ayat Al-Quran, kita harus bisa memperhatikan makhraj hurufnya. Mari kita baca sama-sama, ya. Surat At-Tin. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. Nah, itu adalah surat At-Tin yang kita baca tadi dari ayat 1 sampai dengan ayat
Jadi di dalam ayat surat At-Tin ada beberapa pesan-pesan yang dapat kita tangkap ya. Yang pertama dari ayat 1 sampai dengan 3, yaitu buah tin dan buah zaitun banyak tumbuh di Syam. Mana itu Syam? Yang sekarang kita kenal dengan Palestina ya. Kemudian Baitul Maqdis adalah tempat para nabi diutus. Kemudian Gunung Sinai adalah tempat Nabi Musa bermunajat, berdoa. Ya. Kemudian Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dalam ayat 4, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 5. Apabila manusia durhaka kepada Allah dan tidak mentaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Maka mari kita berusaha ya menjalani apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Ayat ke-6, orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari api neraka. Kemudian ayat 7 dan 8, Allah Subhanahu wa taala Dia Maha Kuasa dan membangkitkanmu dari kematian. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakan tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat, setelah adanya keterangan-keterangan yang gamblang. Terakhir, Dia, kata Allah Subhanahu wa taala, akan memberi putusan dengan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah. Karena kita mengetahui bahwa tidak ada hakim yang paling adil selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, seperti di awal sekali saya menjelaskan bahwa dalam kita mempelajari ilmu dalam kita mempelajari surat At-Tin ini ada beberapa macam hukum bacaan yang kita dapat tangkap di sana, yaitu pertama kita akan menemukan hal nun sukun dan tanwin. Yang pertama di dalam bab nun sukun tanwin adalah ada yang namanya izhar halqi. Kemudian idgham bigunah, kemudian idgham bila, kemudian iklab, ada juga ikhfa hakiki. Dan masing-masing hukum bacaan ini mempunyai hurufnya masing-masing. Ya, di mana kita ketahui bahwa izhar halqi mempunyai huruf sebanyak, yaitu apa hurufnya? Hamzah, ain, agin. Ya. Kedua, idgham bigun, hurufnya ya, nun, mim, waw. Ketiga, idgham ya, rolam. Keempat, apa? Ba. Kelima, ikhfa, hurufnya ada mana saja hurufnya? Kasa, jim, dal, sin, suin. Ya, jadi itulah ya huruf-huruf yang ada dalam bab nun sukun dan tanwin. Jadi ketika kita membaca surat At-Tin, kita akan menemukan hukum-hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Baik, selanjutnya. Nah,
Sekarang saya akan membagikan kalian kelompok dulu untuk mengerjakan tugas ya. Saya akan bagi menjadi 5 kelompok. Ya, kita akan berikan nama kelompok A, B, C, D, E. Nah, ini adalah lembar kerja yang akan kalian kerjakan. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara kerjanya. Silakan ketua kelompok untuk memegang kertas. Kemudian teman-teman yang lain bisa mengarahkan mana yang sesuai. Jadi cara kerjanya itu ya. Cara kerjanya adalah kalian memasangkan ayat dan terjemahnya. Mana menurut kalian ayat 1 mana terjemahannya yang tepat? Ayat 2 mana terjemahannya? Sampai dengan ayat 8. Ya. Satu orang yang nulis dan yang lain silahkan memberi petunjuk pada yang nulis. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Jangan lupa yang tidak nulis untuk memberi arahan ke temannya yang nulis ya. Mana yang menurutnya benar pasangan. Di bawah itu tulis nama kelompoknya ya, nama kelompok, nama-nama anggota kelompoknya. Nah di atas itu ada nama kelompok A misalnya, nanti nama anggotanya di bawah. Jangan buru-buru ya, dilihat secara teliti. Kalau sudah bersih, kasih tahu. Udah? Ya? Udah? Tulis nama anggota kelompoknya di bawah. Nama kelompoknya, ya, kemudian nama anggota kelompok ya. Kalau sudah diantar ke depan ya. Hah? Nama
kelompok apa? Kelompok B, tulis kelompok B. Nama anggotanya di sini. Kalau sudah diantar sini. Ya. Tulis nama anggotanya 1 2 3 berapa jumlahnya ini. Sini sudah kelompok D. Terus nama anggotanya di bawah. Nah, 1 2 3. Tuh. Ya. Sudah, mari. Ya sudah. Oke. Terima kasih. Nah, setelah selesai sekarang gilirannya untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan. Yang maju adalah dua kelompok. Mari. Sekarang kita panggil secara acak. Ini kelompok C ya. Ya, baik. Karena semuanya sudah selesai. Selanjutnya sekarang adalah kalian akan mempresentasikan pekerjaan kalian yang sudah kalian kerjakan tadi. Tentunya yang maju adalah dua kelompoknya. Kita mulai dari kelompok A. Silahkan berdiri di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok A akan mempresentasikan pekerjaan kelompok kami sebagai berikut. Setelah kami mengingat ayat Suaranya besar ya. artinya, maka hasilnya adalah A dan 5, B dan 3, C dan 7, D dan 1, E dan 4, F dan 8, G dan 6, H dan 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kasih semangat dulu. Selanjutnya kita acak ya. Kita acak ke kelompok D. Kelompok D. Besar-besar suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D akan mempresentasi pekerjaan kelompok kami sebagai berikut. Setelah kami melihat antara ayat maka hasil A dengan 5, B dengan 3, C dengan 7, D dengan 1, D dengan 4, F dengan 8, H dengan 5, G dengan 6, 4 dengan 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ketua kelompok D. Mari sini lembarannya. Lanjutnya kelompok B. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok B mempresentasikan pekerjaan kelompok kami. Jadi berikut. Setelah kami melihat antara ayat dan artinya, maka hasilnya adalah A dengan 5, B dengan 3, C dengan 7, D dengan 1, E dengan 4, F dengan 8, G dengan 6, dan H dengan 2.
Baik, bagus. Kemudian kelompok C, silahkan maju. Kelompok C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok C akan mempresentasikan pekerjaan kelompok kami sebagai berikut. Setelah kami melihat antara ayat dan artinya, maka hasilnya adalah A dan 5, B dan 3, C dan 7, D dan 1, 4 dan E, 8 dan V, G dan 6, H dengan 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kelompok I. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kelompok A, kelompok B, kelompok C, D, dan E. Selanjutnya, sebagai akhir, ya, karena tadi kalian sudah mempresentasikannya, jadi pasangan antara ayat 1 sampai dengan 8 dengan artinya yang telah saya berikan tadi, yaitu yang pertama itu adalah yang A. Mana pasangannya? 5. Kemudian B 3. Kemudian C 7. D 1. Kemudian E 4. F 8. Kemudian G 6. Kemudian H 2. Ya, jadi dengan setelah saya lihat hasilnya adalah hasil kerjanya sudah bagus ya. Kemudian yang terakhir adalah setelah kita mempelajari dari awal sampai akhir tadi, kalian mengerjakan tugas setelah saya berikan, maka Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu dalam ayat-ayat ini Allah telah bersumpah dengan masa Adam dan masa Nuh, dan tempat Musa bermunajat dengan Allah, serta tempat Nabi Muhammad SAW dilahirkan, bahwa dia telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, yang sebaik-baiknya. Tentunya kelebihannya adalah punya akal. Tetapi Allah akan menjadikan manusia menjadi makhluk yang paling hina derajatnya apabila mereka menyamakan dirinya dengan binatang-binatang yang liar, yaitu suka mendendam, suka bertengkar, kemudian bermusuh-musuhan bersama dengan sesama mukmin muslim, dan beramal saleh yang akan memperoleh pahala yang tidak ada putus-putusnya. Maka kita tahu bahwa hakim yang paling adil itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu mari kita tetap berusaha menjalani apa yang menjadi perintah Allah dan apa yang menjadi larangannya, supaya kita mendapat surganya nanti. Nah, jadi itulah akhir daripada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih ya, karena tadi sudah mengerjakan tugas yang saya berikan, kemudian mempresentasikan hasil kerjanya, maju ke depan. Bagaimana perasaannya setelah kita belajar hari ini?
Nah, senang ya karena secara tidak langsung kita sudah membaca ayat-ayat Al-Quran ya, yaitu ayat daripada surat At-Tin. Sebagai akhir pelajaran kita, mari kita tutup pelajaran kita ini dengan kita sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.